Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini di semester kedua kelas 8 mata pelajaran PAI, saya Fathullah dari SMP 11 Ma'arif Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bab mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Adapun kompetensi dasarnya, pertama yaitu meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga yaitu memahami ketentuan makanan dan minuman halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, kompetensi dasarnya yaitu menyajikan hikmah mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan bergizi sesuai dengan ketentuan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk literasinya, makanan yang halal dan baik merupakan tuntutan agama. Memakan makanan yang halal dan baik merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memakan makanan yang halal dan baik merupakan salah satu bentuk ibadah. Allah membolehkan manusia memakan makanan yang telah diberikan oleh Allah di muka bumi ini yang halal dan yang baik saja. Makanya ada istilah halalan thayyiban, halal dan baik, serta meninggalkan yang haram, menyuruh manusia supaya menikmati makan makanan yang baik dalam kehidupan mereka dan menjauhi makanan-makanan yang tidak baik, karena dunia diciptakan untuk manusia. Berikutnya pengertian makanan yang halal. Makanan yang halal yaitu makanan yang diperbolehkan agama dari segi hukumnya. Makanan yang halal pada hakikatnya adalah makanan yang didapatkan atau diolah dengan cara yang benar menurut agama. Makanan yang baik dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya untuk kesehatan. Artinya, makanan yang baik adalah makanan yang berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Dilihat dari segi kesehatan, halal artinya boleh dikonsumsi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Nah, kemudian halalnya makanan dan minuman itu meliputi 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu halal dari segi wujud makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan, halal dari segi mendapatkannya, dan yang ketiga adalah halal dalam proses pengolahannya. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, contoh misalnya makanan yang haram. Nah, kenapa makanan itu disebut haram? Di Al-Quran sudah dijelaskan. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wa munhanikatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wa natihatu wa ma akalas sabu'u ila ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fis. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang misalnya binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, dan yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jadi kriteria makanan yang halal itu adalah 3 kriteria tadi. Sedangkan yang haram sudah jelas di dalam Al-Quran itu disebutkan. Kemudian semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat itu hukumnya haram atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal,
moral dan akidah. Terus, makanan yang haram apalagi, yaitu makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Berikutnya minuman yang halal, yaitu, minuman yang tidak memabukkan, tidak mendatangkan bahaya atau mudarat, tidak najis, kemudian didapatkan dengan cara yang halal. Sedangkan minuman yang haram, yaitu minuman yang memabukkan, contohnya jenis homer, minuman yang berasal dari benda najis atau terkena najis, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil. Nah, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yaitu satu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga atau energi yang digunakan untuk beribadah maupun bekerja. Yang kedua, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal yaitu terhindar dari ancaman dan siksa neraka. Kemudian yang ketiga, menambah ketekunan dan kehusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menambah rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Tertolaknya amal ibadah, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, ya. Jadi akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram, yaitu tertolaknya amal ibadah, makanan dan minuman yang haram juga bisa merusak jiwa, akal, mengganggu kesehatan tubuh, termasuk bisa menyebabkan penyakit. Kemudian menghalangi manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.